Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah dalam kesempatan yang singkat ini, kesempatan ketika kita mengadakan sholat Jumat di Masjid Asy-Syifa ini, kesempatan yang tidak lama, marilah kita benar-benar memanfaatkan waktu kita agar bagaimana takwa yang ada dalam diri kita ini semakin lama semakin meningkat. Walaupun kita ini bukan orang-orang kaya, syukur-syukur kaya raya. Walaupun wajah kita tidak tampan, walaupun kita disingkirkan oleh masyarakat, walaupun apa saja yang terjadi pada diri kita, selagi ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dan pasti kita akan mendapatkan kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Tetapi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memiliki segalanya serba sempurna, tetapi jika tidak ada takwa, kita termasuk orang-orang yang gagal di dunia maupun gagal di akhirat nanti. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah pada suatu ketika ada seorang ulama datang ke negerinya orang-orang kafir. Maka ketika ulama ini datang ke negerinya orang-orang kafir, di tengah jalan ulama ini bertemu dengan seseorang yang matanya buta, pakaiannya sudah tidak layak pakai lagi. Kemudian dia duduk di pinggir jalan sambil mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka ulama ini terheran karena orang ini orang tua, pakaiannya compang-camping, kemudian kelihatannya dari wajah fisik tubuhnya dia juga bukan orang kaya, duduk di pinggir jalan, tetapi selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka ulama ini bertanya kepada orang tua tadi, wahai orang tua, kamu ini orangnya sudah tua, pakaiannya compang-camping, kelihatannya kamu bukan orang kaya raya, dan di wajahmu tampak wajah-wajah kelesuan karena lapar, tetapi mengapa engkau masih selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah? Maka orang tua ini menjawab, wahai Tuan, coba lihatlah di negeri ini, negerinya orang-orang kafir ini, berapa banyak orang, berapa juta manusia yang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi alhamdulillah, dalam keadaan seperti ini saya masih dipanggil oleh Allah, hati saya masih disambungkan kepada Allah, diri saya masih selalu ingat kepada Allah. Ini satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kami, sehingga kami selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nikmat Allah apalagi yang akan kita pungkiri. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, kisah-kisah terdahulu, orang-orang terdahulu pernah terjadi yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam ini adalah seorang nabi yang kaya raya, anaknya 12, punya kebun, punya ternak, punya sapi, punya kambing, semuanya serba punya. Tetapi ketika dalam keadaan sukses, maka Nabi Ayub alaihissalam ini diuji oleh Allah. Anaknya meninggal dunia semua. Ketika makan, rumahnya roboh, maka 12 anaknya meninggal dunia semua. Kemudian didatangkan malapetaka, tanamannya hancur semuanya, binatang-binatang ternaknya mati semuanya. Ujian Nabi Ayub alaihissalam bukan cukup di situ saja. Allah datangkan penyakit seluruh tubuhnya penuh dengan koreng, penuh dengan luka, penuh dengan gudik, sehingga Nabi Ayub alaihissalam ini diusir oleh warga kampung. Warga kampung mengadakan musyawarah karena khawatir penyakitnya Nabi Ayub ini tertular
Akhirnya Nabi Ayub alaihissalam ini diusir dari kampung, tidak boleh tinggal di kampung tersebut. Akhirnya Nabi Ayub alaihissalam ini tinggal di pinggiran negeri. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, keadaan seperti ini tidak cukup seperti ini saja. Nabi Ayub alaihissalam ini pernah tidak makan sampai lapar, sampai istrinya ini memotong rambutnya dipotong karena rambutnya panjang, dipotong, hasil potongan rambut dijual di pasar. Kemudian hasil dari jualan rambut ini dibelikan roti ini dibagi berdua, yang separuh untuk Nabi Ayub, yang separuhnya untuk istrinya Nabi Ayub alaihissalam untuk dimakan karena lapar. Inilah penderitaan Nabi Ayub alaihissalam. Tetapi Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyesali, tidak pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub justru berdoa kepada Allah, Rabbi ani masaniyal dur wa anta arhamar rahimin. Ya Allah, telah menimpa dalam diri kami satu penyakit, dan Engkaulah Allah zat yang pengasih di antara para pengasih, yang penyayang di antara para penyayang. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, maka posisi apapun keadaan kita, janganlah sekali-kali kita berburuk sangka kepada Allah. Kita selalu bersyukur. Di balik apa saja yang ada pada diri kita, pasti ada nikmat yang besar yang kita tidak ketahui pada saat ini. Maka para jamaah, perkara memperkenalkan agama ini adalah tugas kita semua. Pada saat-saat ini, ketika umat ini sudah mulai rusak, ketika umat ini sudah mulai lupa kepada Allah, maka Allah turunkan bencana di sana sini, malapetaka di sana sini, kehancuran di sana sini, rezeki tidak barokah, kemudian politiknya murak-marik, ekonominya hancur, kemudian ketenangan tidak ada, semuanya serba suram. Inilah tanda-tanda jika keadaan umat ini sudah rusak. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, ketika umat rusak, maka solusinya telah Allah ceritakan di dalam Al-Quran, yaitu Allah kirim Nabi. Apa tugas Nabi? Tugas Nabi hanya satu saja, mengajak umat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika umat ini telah kembali mengingati Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ Allah akan memperbaiki segala permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi renungan untuk kita, untuk saling mengingatkan antara kita, untuk saling mengingatkan dalam masalah kebaikan. Karena juga Allah nyatakan dalam surat Wal Asri, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal asri, demi waktu ketika sudah hampir menjelang senja, setelah usia manusia mau tertutup. Wal asri innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia ini, siapa saja manusia ini dalam keadaan rugi, kecuali 4 golongan ini saja yang tidak rugi. Jika 4-4-nya ini ada pada diri kita, maka kita akan mendapatkan kejayaan, kesuksesan dunia maupun akhirat. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, yakin kepada Allah. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, dan mau mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haqq, dan saling mengingatkan antara satu dengan yang lain, wa tawassaw bis sabr, dan saling mengingatkan tentang masalah kesabaran. Karena hidup ini memang penuh dengan ujian. Kalau kita ingin cari bahagia di dunia ini secara sempurna, tidak akan pernah ketemu. Walaupun
kita sampai ke ujung dunia, yang namanya kebahagiaan dunia secara sempurna tidak akan pernah bertemu. Kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya hanya nanti akan kita dapatkan ketika kita sudah mulai masuk ke alam kubur. Tapi syaratnya satu saja, sebagaimana tercantum dalam surat Wal Asri tadi, kecuali orang-orang yang iman kepada Allah, amal soleh, saling ingat mengingatkan, kemudian saling memberikan kesabaran, memberikan nasihat tentang sabar di antara kita.